Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillahi bi ni'mati tatimmus salihah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita membahas yang pertama dari hal-hal yang membatalkan puasa pada pertemuan yang lewat, yakni makan dan minum dengan sengaja. Kalau makan dan minum dengan sengaja hukumnya haram dan kemudian batal puasanya. Tapi kalau tidak sengaja, ya silahkan dilanjutkan puasanya. Hadis dan pendapat ulamanya sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lewat. Sekarang yang kedua. Yang kedua adalah yang membatalkan puasa, yaitu masuknya sesuatu ke dalam rongga tubuh. Yakni ini dijelaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, ya, di jilid yang ke-7 ini Imam Nawawi menjelaskan ad-dakhil al-mubtir bil 'ainil wasilati min az-zahri ila al-batin fi manfadim mabtuhin an qasdi ma'adhik bis-shaum, yaitu adanya sesuatu yang masuk dari luar masuk ke dalam rongga tubuh ini, yakni manfadim mabtuhin, yakni rongga yang dimaksud di sini adalah rongga yang terbuka, yakni dengan sengaja. Jadi adanya sesuatu yang masuk ke dalam tubuh seseorang, yakni ke dalam rongga yang terbuka, lalu kemudian dia dalam keadaan sengaja pula memasukkannya ke dalam rongga yang terbuka itu, yakni manfadin mabtuh, manfat mabtuh. Apa itu manfat mabtuh itu? Rongga yang terbuka itu. Jadi rongga yang terbuka itu, ulama pula menjelaskan ada beberapa saja rongga yang terbuka itu. Ini ada 5, Pak. Yang pertama, mulut. Mulut, kalau ada sesuatu yang masuk ke dalam mulut dengan sengaja, maka kemudian batal puasanya. Contohnya apa itu? Kalau ada seseorang yang sikat gigi, lalu kemudian dia sengaja menelan odolnya itu, obatnya itu sengaja dia telan, maka kemudian batal puasanya. Ini masuk melalui rongga mulut. Tapi Bapak Ibu, rongga mulut di sini ya bukan hukum bersikat gigi itu, ya. Tapi kemudian kalau dia telan sengaja sikat giginya itu, atau kemudian busanya itu dia telan sengaja, maka batal puasanya. Kalau hukum sikat giginya itu sudah kita bahas pada pertemuan yang lewat. Sebagian ulama mengatakan, sebagian kecil dalam mazhab Syafi'i, maka hukumnya makruh kalau sudah salat zuhur. Tapi kalau sebelum salat zuhur, maka kemudian hukumnya sunnah. Tapi dalam mazhab yang lain boleh-boleh saja sikat gigi itu. Tapi kalau ditelan dengan sengaja, maka kemudian batal puasanya. Lalu bagaimana? Misalnya ini ibu-ibu, kalau ada di dalam rumah, ya, di rumah kita, dia mencicipi makanan misalnya, dia memasak, dia cicipi makanan tersebut, menggulai dia. Lalu kemudian dicicipinya itu di luar saja, di luar lidah, maka dalam mazhab Syafi'i tidak batal puasanya. Dalam mazhab Hambali juga demikian, tapi hukumnya makruh.
Tapi dicicipi di situ bukan ditelan, Pak. Kalau ditelan batal lah. Tapi dicicipi lalu kemudian dimuntahkan, dimasukkan ke lidah kita untuk merasakan asam garamnya itu, maka hukumnya tidak batal puasanya. Tapi kalau ditelan jelaslah batal puasanya. Tapi Bapak Ibu, kalau menurut saya nggak usah lah. Apalagi ibu-ibu kan sudah terbiasa ini. Mereka sudah paham berapa ukuran takaran gula itu, mereka sudah paham. Jadi menurut saya nggak usah lah. Tapi hukumnya, kalau kemudian seandainya ada seseorang yang kemudian dia cicipi tapi dia tidak telan, maka hukumnya boleh-boleh saja, tidak batal puasanya maksudnya. Yang kemudian yang kedua adalah hidung. Hidung memasukkan sesuatu dari rongga hidung lalu kemudian sampai ke dalam. Tapi enggak, kalau cuma di luar tidak masalah, tapi kalau kemudian sampai ke dalam, maka kemudian hukumnya adalah batal puasanya. Nah, ini kasus dalam kontemporer itu ada kasus bagaimana kalau inhaler. Apa itu inhaler? Inhaler adalah obat yang dimasukkan melalui hidung, obat sesak napas. Nah, maka kemudian kita lihat pendapat ulama kontemporer dalam hal ini, ternyata mereka juga berbeda pendapat dalam hal ini. Ada yang mengatakan batal puasanya, ada yang mengatakan tidak. Tapi kemudian kalau seseorang sakit, maka boleh saja ia tidak puasa. Maka kemudian dia ganti, nanti begitu dia sudah sehat, diganti puasanya di waktu yang lain. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian manfaat maktuh yang ketiga itu apa? Telinga. Memasukkan sesuatu ke dalam telinga. Apa bisa? Bisa jadi kalau kemudian ada seseorang yang hobinya berenang, hukum berenang sedang puasa apa? Tidak masalah. Tapi kalau kemudian dia masukkan ke dalam telinganya secara sengaja, maka kemudian batallah puasanya. Tapi kalau tidak sengaja nggak apa-apa. Kemudian yang keempat adalah al-manfaat maktuh itu adalah kubul, yaitu lubang dari depan. Lubang dari depan dimasukkan sesuatu ke situ, maka hukumnya batal secara sengaja. Laki-laki apa bisa? Kalau laki-laki mungkin, tapi kalau perempuan dia masukkan secara sengaja, maka kemudian batal puasanya. Kemudian yang kelima adalah dubur, yaitu sengaja memasukkan sesuatu ke lubang bagian belakang. Nah, fatwanya ada. Nah, Imam Syafi'i, qala Imam Syafi'i wal ashab, berkata Imam Syafi'i, dan kemudian ulama dari pengikut itu adalah apa? Lau adakhala ar-rajul usbu'ahu aw ghairaha duburahu, kalau ada seseorang yang memasukkan sesuatu ke dalam duburnya, kemudian atau ke dubur orang lain, maka kemudian batallah puasanya. Atau kemudian au adkhalatil mar'atu usbu'aha au ghairaha duburaha au qabalaha, atau kemudian seseorang perempuan yang dia memasukkan ke kubul atau kemudian duburnya atau kepada orang lain, batala saumahu, maka kemudian batallah puasanya biittifaqi ashabina, dengan ulama sepakat dalam hal ini. Jadi kalau ada seseorang yang memasukkan ke dalam kubul dan duburnya secara sengaja, maka kemudian batallah puasanya. Jadi ini yang kedua. Apa yang kedua itu? Memasukkan ke dalam rongga mulut dengan sengaja. Kemudian yang ketiga yang membatalkan puasa, apa itu? Muntah dengan sengaja. Apa bisa orang muntah dengan sengaja? Ya bisa jadi. Dia mengeluarkan sesuatu dari dalam perutnya, maka dia masukkan tangannya ke dalam mulutnya dengan harapan ada sesuatu yang ia keluarkan itu, maka kemudian batal puasanya. Dan ini sesuai dengan ijma' pendapat ulama dalam kitab Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Hadisnya adalah ada, yakni hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yakni Rasulullah SAW bersabda, man zara'ahu al-qai fala qada'a alaihi. Siapa yang yang muntah dengan sengaja, muntah dengan tidak sengaja maksudnya, maka kemudian tidaklah ada kewajiban baginya untuk mengganti puasanya, ya. Tetapi wa man istaqa'a fa alaihi al-qada', tetapi kalau ada seseorang yang kemudian
dia muntah yang dia muntah dengan sengaja, maka kemudian pada waktu yang lain maka wajib ia mengganti puasanya, wajib ia mengqada puasanya. Berarti sudah 3 yang kita jelaskan. Pertama adalah makan dan minum dengan sengaja yang membatalkan puasa. Yang kedua adalah memasukkan sesuatu ke dalam rongga yang 5, al-mampat, al-mabtuh yang kita sebutkan tadi. Kemudian yang ketiga adalah muntah dengan sengaja. Hadisnya sudah kita jelaskan, siapa yang muntah dengan sengaja maka kemudian dia wajib mengqada puasanya di lain waktu. Tetapi kemudian kalau dia muntah tidak sengaja, maka kemudian tidak ada kewajiban untuk mengganti puasanya. Ini yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.